Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Usdian dalam M+ Menyapa. Kalau kemarin kita sudah bertemu guru IPS yang cantik, sekarang kita ketemu dengan Ustadz ya, Ustadz guru IPS yang paling ganteng. Gagah, gendut, dan iteng. Aku nggak bilang gitu loh ya. Loh, enggak tenan dong. Ayo, siapa di sini yang belum kenal dengan sesosok di samping saya? Kayaknya wajahnya tuh di mana-mana ada. Ya, Boleh termasuk di bungkus teh. Endorse dong, Tat. Bungkus insektisida pertanian. Oh. Itu karena ada di bungkus racun tikus juga mungkin ada. Jadi gimana ini? Gurunya suka banyol ya. Ada yang kenal siapa? Kayaknya karena Ustadz di sini terlalu apa sih Tat? Dengan itu orang yang gimana ya mau gambarkannya ya? Kenalan dulu aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama saya cukup panjang. Jadi kalau nama panjang saya adalah Sumarwan. Kemudian orang tua saya memberi nama cukup pendek, Sumarwan, begitu saja. Ada artinya ini? Kalau menurut dalam bahasa Jawa, kata bahasa Jawa, artinya kalau orang Jawa itu bilang namanya Sanepo. Oh, Sanepo. Jadi kalau Sanepo itu su itu mesti becik. Mar itu dari margi atau jalan. Wan itu menggambarkan filosofinya awan. Awan itu siang, jadi cerah. Jadi ya harapannya dari orang tua itu memberi nama jalan terang yang baik gitu. Harapannya jadi orang yang baik, tapi nggak tahu nanti pergaulannya ke depan seperti apa, ya itu tergantung lingkungan dan cara bergaulnya. Jadi nama dalam ilmu singkat sosiologi seperti itu. Oh iya. Namanya singkat tapi ternyata luas ya Tati ya, panjang lagi. Jalan tuh kan panjang. Pokoknya kalau Iya belum kan? berhenti, belum ada tanda stop, jalan terus. Kayaknya Ustadz Marwan itu juga suka cerita. Yeah. Apalagi IPS ya Tat. Ya, Fokusnya di mata pelajaran. saya Kalau dulu lulusannya asli lulusan adalah geografi. Geografi pendidikan ya. geografi. Kemudian karena saya mengajar di SMP, selanjutnya digabung jadi satu, namanya mata pelajaran IPS. IPS terpadu. Yeah. Ya. Jadi kalau dulu saya asli dari pendidikan geografi, di waktu itu kuliahnya selama kurang lebih 5 tahun di UNJ. Oh, UNY Kalau Jogja. nama kerennya UNJIL, Unyil. Apa itu? Universitas Negeri Yogyakarta, IKIP lama. Oh, IKIP lama. Iya. Dulu namanya seperti itu. IKIP Nama tuh dulu bagiannya. bagiannya UGM ya? Iya nggak sih? Ya, tetangganya saja. Tetangganya ya? Tetangganya. UGM Mengetan. Oh, Ya, itu. Kejayaan Mengetan, Mengulon ya itu namanya itu UNJ. Ya, jadi kuliah di sana jurusan pendidikan geografi. Ini bukan karena kaitannya dengan nama Ustadz ya, tadi kan jalan. Geografi biasanya kan hubungannya dengan jalan atau lokasi daerah gitu ya Tat. Ya. Ya kan? Oh iya, ngomongin lokasi, kita kan sekolahnya di Magelang nih ya. Deket sama Merapi. Siap. Ya kan Tat? Ya, Nah, betul. sekarang kan isu-isu tentang Merapi ya kalau di kita selain pandemi ya. Betul. Nah, mungkin bisa dibahas nih Tat Ya. terkait dengan Merapi saat Waduh. ini. Ini saya seperti Mbah Surono nanti jadinya. Tapi ini Mbah Sumarwan jadinya nanti. Tapi bukan ke arah Mbah Rononya ya, tapi mengingat kita flashback tahun 2010, kita punya salah satu tokoh vulkanologi yang terkenal pada saat itu, namanya Mbah Surono. Mbah Surono ini dianggap oleh orang Jawa kebanyakan orang yang waskito. Waskito itu semacam istilahnya satu cerdas, analisisnya tepat, didukung data yang akurat, sehingga beliau ini memang pada saat erupsi 2010 di Gunung Merapi ini sangat menonjol gitu, sehingga
Nah, berkait dengan erupsi, nah alhamdulillah saya menyampaikan alhamdulillah, walaupun alhamdulillah di balik bencana itu Allah sudah sudah mentakdirkan, sudah menggariskan bahwa tahun ini mungkin anak-anak yang dulu tahun 2010 masih kecil-kecil, tahun ini akan merasakan erupsi untuk yang pertama kali atau kedua ya. Iya. Mungkin secara akal logikanya mungkin ini yang pertama ya. Kalau mungkin kemarin waktu 2010 masih kecil, masih 2 tahun, masih 3 tahun, ada yang sudah 4 tahun ya. Tapi yang jelas erupsi ini harus kita waspadai, tidak perlu ditakuti, tapi harus diwaspadai. Walaupun pada dasarnya bencana alam itu tetap harus istilahnya diantisipasi, tidak bisa dihentikan karena ini faktor alam. Tapi kita bisa melihat ciri khasnya ya tadi. Iya, ciri-cirinya, karakternya, sehingga kalau Merapi ini dua sisi mata uang bagi warga Magelang khususnya. Jadi kenapa saya bilang dua sisi mata uang? Di satu sisi menguntungkan bagi sebagian orang, di satu sisi yang lain ketika terjadi erupsi, terjadi bencana merugikan. Gitu. Nah, jadi anak-anak semuanya yang berada di lingkungan Merapi atau pegunungan Merapi, kawasan rawan bencana, ini tolong sekali lagi kita perlu kenapa sih kok negara kita itu sering banget ada bencana, terjadi bencana gitu loh, Tat? Baik, Usdian begini. Jadi negara kita khususnya di Pulau Jawa ini punya banyak potensi. Salah satunya potensi bencana. Nah, potensi bencana yang mengancam Pulau Jawa ini ada beberapa. Yang pertama adalah bencana endogen, tenaga endogen, yaitu tenaga dari dalam bumi, yaitu tentunya ada gempa bumi. Yang kedua ada erupsi atau gunung meletus. Ya. Nah, kenapa ada bencana seperti itu? Karena selatan Pulau Jawa ini ada jalur pegunungan muda, namanya pegunungan Sirkum Mediteran, yang berasal pusatnya ada di Laut Mediteran, di sekitar mana ya? Sekitar Italia, Iran, ya itu daerah-daerah sana. Maka Iran itu juga termasuk salah satu negara yang rawan bencana. Sering gempa juga. Turki. Kemudian beberapa waktu yang lalu tahun 2013 atau 2014 itu Nepal. Kok di tengah benua, kemudian Nepal itu kan konturnya perbukitan pegunungan. Jadi kenapa kok bisa? Ya itu karena dilalui jalur pegunungan Sirkum Mediteran. Nah, kemudian kalau salah satu simbolnya kenapa kok kita dilewati jalur Mediteran itu, salah satunya simbolnya adalah yang di dekat kita. Sebelah utara kita ini ada namanya Gunung Merapi. Nah, itu yang sekarang statusnya sudah masuk level 3. Nah, kalau level 1 itu normal itu bisa terjadi, bisa saja ada tremor, gempa, kemudian ada lelehan, tapi skalanya kecil, normal, kecil. Kemudian ada tahap selanjutnya adalah tahap waspada. Gitu. Kalau tahap kedua ini sudah mulai ada pembangunan kubah. Jadi membangun, magmanya keluar, kemudian mengendap di sekitar corong gunungnya itu, membentuk bangunan baru. Kemudian kalau level siaga ini sudah di kubah yang baru dibentuk tadi sudah ada guguran lava, sehingga tipe letusan Gunung Merapi ini unik karena bisa efusif, hanya meleleh saja, disertai dengan eksplosif tapi tidak sedahsyat Krakatau ya. Kayak air mancur itu. Ya, kayak air mancur kurang lebihnya. Tapi ini yang mancur, yang muncrat adalah lava kan itu, magma, sehingga ini berbahaya. Maka sekarang status siaga di level 3 ini untuk kawasan rawan bencana jarak radiusnya 3-5 km itu sudah harus bersiap mengungsi, terutama untuk kalangan ibu-ibu, balita dan manula. Iya, lansia. Lansia difabel ya tadi ya. Ya, difabel itu termasuk. Kenapa? Karena belajar ya alhamdulillah
Kabupaten Magelang belajar dari erupsi tahun 2010 yang menurut saya karena saya bukan asli orang Magelang. Jadi Aslinya saya Ustaz? asli Bantul. Oh iya, Ya, Bantul. saya asli Bantul. Pesisir ya, Tat ya? Ya dekat lah, paling ya sekitar 10 kilo dari pesisir ya. Saya mengalami betul-betul merasakan erupsi yang begitu dahsyat tahun 2010. Walaupun tahun 2006 saya sudah jadi orang Magelang. Oh iya? Iya, saya 2006 kalau tidak salah itu sekitar bulan Juli, Agustus, September. Itu saya awal-awal menjadi orang Magelang, saya itu sudah yang disambut dengan erupsi. setelah ini ya, Tat, setelah gempa Bantul ya? Tahun Bersamaan, 2006, ya, bersamaan berbarengan dengan gempa Bantul itu apa istilahnya ketika kita siaga di Merapi ternyata Bantul gempa, Ya. itu pada saat itu Dan saya itu sudah banyak disambut banyak, dengan banyak itu. isu yang Ya. Yang berkembang sedemikian rupa sehingga banyak hoax. ya banyak hoax, kemudian banyak orang yang memanfaatkan situasi. Maka sekali lagi orang-orang Magelang tidak usah khawatir. Ini tetap kita memperhatikan instruksi dari pemerintah, terutama BPBD, bahwa kapan kita harus mengungsi, kapan kita harus siap. Maka dari itu nanti akan saya berikan beberapa tips ya supaya kita ya jadi orang Magelang tidak parno ya. kan itu. Ada bekal, Nah, misal ada nanti bekal. ada Betul. kejadian Ada seperti kejadian itu. mendadak dan kita sudah bersiap. Namanya mitigasi ya, Tat? Ya, Ya. kalau Mungkin dalam bisa bahasanya dijelasin? mitigasi. Jadi anak-anak semuanya dalam mitigasi bencana ini ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Saya mulai dari yang paling mudah dulu ya. Ya. Dokumen penting. Nah, ini ya. dokumen penting wajib Benar banget. disimpan. Ya, ini barang elektronik. Nah, barang elektronik, dokumen penting ini harus tersimpan dengan rapi. Karena yang paling utama yang diselamatkan apa antara barang elektronik dengan dokumen? Kalau saya yang paling penting adalah dokumen. Karena kalau dokumen rusak sudah tidak ada gantinya. Ijazah, Nah, akte, ijazah, itu ya, akte, surat tanah apalagi. surat tanah, sertifikat ya, Iya. toh. Ya, itu karena ya itu jangan sampai sertifikat itu hilang, karena kalau hilang ditemu orang, nah itu Bisa salah satu disalahgunakan bisa ya. disalahgunakan. Karena itu menurut salah satu orang yang apa istilahnya sakti, katanya benda padat yang bisa dicairkan itu sertifikat Iya, tanah iya. ya, toh. Jadi itu sehingga hati-hati. Jadi satu sertifikat, ijazah, kemudian akte, terus apa surat-surat KK, penting yang lainnya, KK dan seterusnya. Nah, kalau KTP. kalau yang berkeluarga ya kartu nikah dan sebagainya itu harus siapkan dalam satu folder, disimpan di dalam perangkat yang mobile, termasuk koper, tas. Makanya harus perlu siap. ya itu tas siaga. Betul, Jadi tas isinya siaga itu. dokumen penting itu ya. Sangat salah penting. satunya. Yang kedua, diisi tas itu ada, kalau sekarang zaman radio ya, radio atau handy talkie, HT, kemudian ada senter, itu penting. Iya, Jadi itu penting. Nah, maka dari itu persiapan sederhananya itu. Kemudian lanjutnya yang secara luas, ketika erupsi sudah mulai menampakkan kegiatannya, ya kita sebagai warga Magelang tidak boleh mendekati daerah rawan. Nah, jadi kalau rawan itu kan sekarang baru ring 5 kilo. Iya. Jadi kalau di sini ke KRB Babadan 3 ya, ya. KRB 3. Jadi kalau kita ke Babadan, gue sana ngapain? Enggak usah, stop dulu. Nah, nanti kalau tiba-tiba meletus, ya toh, malah kita jadi mendekati bahaya. Bencananya, Ya, mendekati ya. bencana. Yang kedua, kemudian hindari keluar rumah di tempat terbuka ketika sudah terjadi erupsi. Kenapa? Karena abu vulkanik itu mengandung serat silika. Ya. Serat silika itu adalah serat yang digunakan untuk membuat kaca. Jadi tajam ya. Tajam. Ya. Bentuknya sangat lembut, tetapi kalau sudah masuk ke dalam hidung kita, paru-paru kita seperti jika Kayak sobek-sobek itu ya. ya seperti itu. Kemudian yang ketiga kemudian gunakan masker ya, menggunakan masker. Nonton gini ono apa nih. Jadi harus menggunakan masker ketika ya erupsi sudah terjadi. Tidak boleh kita keluar rumah tanpa masker, itu bahaya. Terutama untuk anak-anak yang Debu balita itu ya, ya, debunya debu itu. vulkanik. Nah, kalau tidak punya masker gimana? Bisa menggunakan sapu tangan yang dibasahi. Nah, ini sapu tangan dicelupin air kemudian dipakai. Nah, kalau tidak ya pakai masker begini juga nggak apa-apa lah. Nanti
dikasih air sedikit di depannya, jadi dipakai begini. Nah, selain sekarang waspada COVID-19, kita juga tetap harus waspada erupsi Merapi. Iya, ditambah kacamata. Ditambah kacamata penting karena nanti iritasi mata akan mengganggu kita ketika terjadi erupsi. Kayaknya seru banget ya ngomongin. Wah, ya enggak juga ya. Soalnya ini terkini kan, Ya, kan? baru apa ya? Up to date-nya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan lain Tat kepada anak-anak? Kalau pesan-pesan yang lain anak-anak di rumah ya Ustadz selamat belajar, tentunya tetap menjaga kesehatan kita, jaga imun, jangan ceroboh keluar tanpa masker, tanpa mematuhi protokol kesehatan, kemudian mengingat ini juga kita waspada Merapi, jangan lupa masker tetap dipakai tuh, sehingga nanti kita tidak menjadi orang yang selalu diingatkan oleh orang lain. Tuh. Kemudian pesan yang lainnya ya walaupun kondisi pandemi, kondisi erupsi, kita tetap harus optimis. Belajar sungguh-sungguh meraih cita-cita kalian semuanya. Ustadz hanya bisa berdoa semoga kita semuanya segera dikeluarkan dari berbagai macam ya cobaan ini ya. Saya juga seumur-umur baru sekarang ini merasakan pandemi yang begitu dahsyat. Antara bosan ya Tati, bosan, boring, capek kayak gitu tuh semua wajar ya, semua ngalaminnya, tapi kita nggak boleh putus asa gitu ya. Baik Ustadz, terima kasih sekali untuk waktunya. Bentar, saya ada yang lupa. Apa itu? Jangan lupa ya, subscribe ya, like, kalau boleh silakan share sebanyak-banyaknya di grup-grup Anda semuanya, grup keluarga boleh. Ini ada Ustadz yang agak aneh ya toh. Unik aneh, ya sebenarnya. Agak unik. Dan nanti ya lanjutnya dan seterusnya ya. Selamat belajar, salam untuk ayah bunda di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak. Jangan lupa pakai masker. Pakai masker. Pakainya jangan terbalik. Ya? Oh, ini. Maskernya jangan terbalik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Sekian dari kami.